Salam, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita bersuka cita, bersyukur pada sahabat ini, karena boleh bersekutu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk sahabat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami rindu Roh Kudus menolong kami ketika kami mempelajari sebagian dari firman-Mu, agar kami beroleh manfaat untuk rohani kami semakin dekat dengan Tuhan. Mengampuni kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudaraku sekalian, pada sahabat ini, saya mau bercerita tentang seorang petani. Ketika musim menanam tiba, Pak Petani segera menyiapkan benih terbaik. Dia mengumpulkan benih dan memisahkannya dari benih-benih yang kurang baik, sehingga semua benih yang terpilih adalah benih terbaik, berkualitas terbaik. Setelah itu, petani mempersiapkan ladangnya. Ladang itu dibajak, ladang itu dicangkul, ladang itu dibersihkan dari rumput-rumput, dibersihkan dari batu-batu yang memungkinkan untuk mengganggu tanaman yang akan ditanam di ladang itu. Dan setelah beberapa hari, bersihlah ladang itu. Dan semuanya siap untuk proses menanam benih. Kemudian pada suatu hari, pagi-pagi hari, dengan penuh sukacita, sang petani datang ke ladang atau sawah itu dan menaburkan benih-benih gandum yang terbaik. Merata dari ujung yang satu ke ujung yang lain, tanpa terlewatkan sedikit pun. Kenapa? Karena dia ingin memanfaatkan ladangnya dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, ketika menanam selesai, maka sang petani ini mulai menunggu kapan benih-benih gandum itu akan bertunas dan akan bertumbuh. Dan benar, setelah beberapa waktu, gandum pun mulai bertumbuh. Makin lama, makin tinggi, daun-daunnya tampak begitu hijau dan subur, batang-batangnya tampak begitu gemuk dan kuat, sehingga hati dari sang petani itu dipenuhi dengan sukacita. Apalagi setelah beberapa lama kemudian, bulir-bulir mulai muncul walaupun masih berwarna hijau. Tetapi itu artinya tanaman gandum itu berhasil. Nah, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ketika hati sang petani dipenuhi sukacita untuk menunggu masa panen yang tentu saja tidak akan lama, tiba-tiba salah satu dari pegawainya datang kepadanya dan mengatakan begini, "Tuan, apakah Tuan yakin bahwa benih yang tuanku taburkan adalah benih gandum 100%?" Petani itu kaget. Loh, memangnya ada apa? Saya yang memilih benih gandum itu. Dan saya yang menaburkannya sendiri. Ada masalah apa dengan gandum-gandum di ladang saya? Kemudian pegawainya mengatakan begini, karena ada beberapa batang-batang gandum yang tidak menghasilkan bulir-bulir. Tidak ada tanda-tanda dia seperti gandum, walaupun batangnya sama seperti gandum. Walaupun daun-daunnya sama seperti daun gandum. Kemudian saudaraku sekalian, ketika mereka mulai memeriksa, maka didapatilah bahwa batang-batang yang mirip dengan gandum, tetapi tidak berbuah itu, ternyata adalah rumput liar atau ilalang. Saudaraku sekalian, betapa kagetnya sang petani. Karena apa? Karena dia yang menanam sendiri.
dan dia memilih selalu benih yang terbaik. Tetapi kenyataannya muncul ilalang di antara gandum-gandumnya. Nah, saudara sekalian, dalam kisah ini, ilalang yang tumbuh tidak sedikit, tetapi banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit tidak akan ketahuan. Tetapi karena jumlahnya banyak, muncul di sudut sana, sudut sini, dan sebagainya, maka ketahuanlah bahwa tanaman itu adalah ilalang. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, petani itu menjawab demikian. Kalau begitu, pasti ada musuh yang melakukannya. Musuh yang menyebarkannya pada malam hari. Sehingga benih-benih gandum bertumbuh bersama-sama dengan benih-benih ilalang yang tidak diharapkan. Saudara sekalian, di zaman Yesus, persaingan para petani gandum sering terjadi. Tidak hanya di Israel tentu saja, tetapi di wilayah jajahan Roma yang memang kebanyakan adalah penghasil gandum sebagai makanan pokoknya, bukan padi, tetapi gandum. Itulah sebabnya tentara atau pemerintah Roma memiliki peraturan khusus tentang petani gandum, yaitu barang siapa yang menaburkan benih ilalang atau rumput liar di ladang orang lain akan mendapatkan hukuman. Mengapa demikian? Karena kasus penebaran ilalang di ladang orang lain terjadi begitu banyak di zaman itu. Saudara sekalian, itulah sebabnya Yesus mengambil contoh atau perumpamaan. Yesus tidak mengarang satu cerita, tetapi mengambil apa yang terjadi pada zaman itu. Dan itu membuat mudah para pendengar untuk mengerti. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, musuh jahat itu bekerja sangat aktif. Dia tidak duduk diam. Ya, saingan dari petani itu tidak duduk diam. Dia mencari cara yang paling efektif untuk membuat petani saingannya itu rugi. Dan cara yang paling efektif untuk merusak ladang gandum adalah dengan ilalang. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menabur ilalang di kebun gandum orang lain adalah kejahatan yang memang tidak langsung kelihatan. Kenapa? Karena ketika ilalang dan gandum bertumbuh, tidak kelihatan bedanya. Tidak kelihatan bedanya. Setelah ilalang dan gandum itu menjadi cukup tinggi, barulah kelihatan mana yang ilalang, mana yang gandum. Tentu saja, saudara sekalian, ilalang sangat merugikan. Kenapa? Karena dia akan menyedot nutrisi yang seharusnya dinikmati oleh batang-batang gandum. Dan celakanya, ilalang atau yang dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13. Ya, Matius pasal yang ke-13, ayat 24 sampai yang ke-30. Kata ilalang di sana diambil dari kata Sizanion. Sizanion. Apa itu? Ya, serupa rumput liar atau rumput yang tumbuh secara liar. Dan seringkali juga diterjemahkan dengan ilalang. Ya. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena ilalang atau Sizanion ini, ketika dia bertumbuh tinggi, kemudian bunga-bunganya mulai mengering, ketika angin meniup bunga-bunga ilalang itu, maka bunga-bunga itu akan langsung menyebar, jatuh ke sana kemari. Dan kita bayangkan, kalau ada beberapa benih atau batang ilalang di ladang gandum itu, maka biji-biji atau benih-benih baru bermunculan dari bunga-bunga ilalang dan akan bertumbuh dengan cepat. Tumbuh persis di samping atau bahkan melekat dengan batang-batang gandum. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ilalang-ilalang itu bertumbuh dengan cepat. Dari hari ke hari, semakin banyak dan semakin lebat, semakin subur.
ilalang itu tidak bisa langsung dicabut. Kenapa? Karena kalau segera dicabut, itu akan mengorbankan gandum-gandum itu sendiri. Karena saudaraku sekalian, akar dari ilalang itu tumbuh merambat dengan cepat, merayap dengan cepat, dan menjadi satu dengan akar-akar dari gandum. Sehingga ketika dicabut, gandum pasti ikut tercabut. Berarti sebuah kerugian. Dan seandainya ilalang itu ada di tengah-tengah ladang gandum, kemudian petani itu memaksakan diri untuk mencabut ilalang yang ada di tengah, maka korbannya akan semakin banyak. Untuk melangkah ke tengah ladang itu, dia harus menginjak banyak batang gandum. Padahal batang-batang gandum itu sudah mulai mengeluarkan bulir dan tinggal menunggu saat untuk masak dan panen. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, cara yang terbaik di dalam kisah ini, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, cara yang terbaik yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh sang petani adalah membiarkan ilalang itu bertumbuh di antara gandum-gandum. Sampai kapan? Sampai masa panen tiba. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, memang ada bahayanya. Yang pertama, gandum-gandum itu tidak akan nyaman dalam bertumbuh. Kenapa? Karena akarnya ya, dilengketi dengan akar-akar ilalang. Dan bahkan daun-daun ilalang dan daun-daun gandum bersentuhan setiap saat. Tidak nyaman. Tetapi kalau dicabut, malah menjadi kerugian yang lebih besar. Dan lagi, nutrisi untuk gandum itu tersedot banyak sekali. Sehingga ilalang itu harus berjuang, ilalang itu menguasai makanan-makanan yang seharusnya menjadi makanan dari gandum. Oleh karena itu, batang-batang gandum, akar-akarnya harus berjuang dengan sangat keras, berebut nutrisi dengan ilalang-ilalang yang sangat ganas. Saudara sekalian, tetapi ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Batang gandum yang tumbuh persis di dekat ilalang, yang akarnya bahkan mungkin menjadi satu, ternyata memiliki batang yang lebih kuat dibandingkan batang gandum yang tidak ada ilalang di dekatnya. Kenapa? Karena akar-akarnya berjuang dengan sangat keras berebut nutrisi. Sehingga ketika angin besar datang, batang-batang gandum yang dekat dengan ilalang akan tetap berdiri kokoh. Sedangkan batang-batang gandum yang tidak ada ilalang di dekatnya bisa jadi akan roboh. Saudara sekalian, kita bisa melihat memang banyak kerugiannya, banyak tantangannya, tetapi juga ada keuntungan yang didapatkan oleh gandum-gandum. Itulah sebabnya petani itu katakan, jangan dicabut. Kita biarkan saja sampai masa panen tiba. Dan kalau panen tiba, maka akan diambil tindakan. Gandum-gandum akan dikumpulkan dan akan dimasukkan ke lumbung, sementara ilalang-ilalang akan diikat menjadi satu dan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang menggambarkan keadaan umat Tuhan yang hidup di antara manusia di dunia ini. Dunia yang penuh dosa ini. Saudaraku sekalian, dalam Matius 13 ayat 36-43 ini, Yesus membagi manusia menjadi dua golongan, ya, yaitu manusia yang berkarakter gandum dan manusia yang berkarakter ilalang. Tetapi mari kita lihat, Yesus memberikan penjelasan dengan sangat jelas. Kenapa? Karena ini perumpamaan. Artinya kita memerlukan penjelasan. Ya, kita memerlukan penjelasan. Sekarang penjelasannya sebagai berikut.
Petani itu adalah Yesus. Ya. Ia menjawab, kita baca ayat 37, Matius pasal 13 ayat 37. Di sana kita akan mendapatkan arti yang sangat bagus. Ya. Di ayat 37 dikatakan sebagai berikut. Orang yang menabur benih yang baik adalah anak manusia atau Yesus sendiri. Jadi petani tadi yang sudah memilih benih-benih yang baik, kemudian menaburkannya, itu menggambarkan Yesus. Ayat 37. Kemudian di ayat yang ke-38, kita juga mendapatkan penjelasan. Apa itu? Ladang adalah seluruh dunia. Kemudian di ayat yang sama, ya, Yesus membagi manusia, seperti yang saya katakan di atas, bahwa Yesus membagi manusia menjadi dua golongan. Manusia berkarakter gandum. Seperti apa manusia berkarakter gandum? Tadi Yesus katakan bahwa manusia yang berkarakter gandum itu di ayat yang ke-38 adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 14, di sana juga dikatakan lebih jelas lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita lihat, manusia yang berkarakter gandum adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Kemudian bagaimana dengan manusia yang berkarakter ilalang? Di ayat yang sama dikatakan, anak-anak si jahat dilambangkan dengan lalang. Lalang itu adalah anak-anak si jahat. Kemudian seperti apa anak-anak si jahat ini? Di ayat yang ke-41, Matius pasal 13 ayat 41, dikatakan intinya seperti ini. Anak-anak si jahat adalah orang-orang yang menyesatkan orang lain. Orang-orang yang menjerumuskan orang lain kepada kebinasaan. Orang-orang yang menyebabkan orang lain murtad. Orang-orang yang menyebabkan orang lain jauh dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang jahat menurut ayat 41. Sekarang kita bisa melihat dua golongan manusia yang berkarakter gandum, yaitu anak-anak Allah, mereka yang dipimpin Roh Kudus, dan mereka yang berkarakter ilalang, yaitu anak-anak si jahat, yaitu mereka yang menyesatkan orang lain, berbuat jahat, dan bahkan menjerumuskan orang kepada kebinasaan. Kemudian, saudara sekalian, kita kembali ke Matius pasal 13 ayat 38. Di sana disebutkan penjelasan tentang musuh. Siapa musuh itu? Musuh yang menyebar benih ilalang adalah iblis. Jadi si jahat yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis, setan, penguasa kejahatan. Saudaraku sekalian, pada dunia nyata, gandum tidak mungkin jadi ilalang. Betul ya? Tidak ada ceritanya pohon atau batang gandum tiba-tiba berubah menjadi batang ilalang. Atau sebaliknya, tidak ada ceritanya kalau batang-batang ilalang tahu-tahu berbuah menjadi batang-batang gandum. Ya, tidak ada ceritanya. Gandum akan tetap gandum, ilalang tetap ilalang. Ya. Tetapi, saudaraku sekalian, dalam dunia kerohanian, ini dia. Dalam dunia kerohanian, Yesus ingin mengatakan kepada kita, manusia tidak, walaupun memang diibaratkan dengan gandum dan ilalang, tetapi manusia bukan gandum dan ilalang. Umat Allah, gandum, bisa berubah seketika jadi ilalang. Bisa berubah menjadi jahat, alat iblis. Dan sebaliknya, orang jahat yang ada di sekitar kita tidak tertutup kesempatan untuk diselamatkan ketika mereka menerima panggilan Kristus, mendengar bisikan Roh Kudus, dan bertobat. Jadi, manusia bisa gandum, bisa ilalang. Saya dan saudara bisa jadi gandum, bisa jadi ilalang. Kalau hidup saya dan saudara
dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kita mencerminkan kasih karunia Allah, karakter Kristus, kita adalah gandum. Tetapi kalau hidup kita menyesatkan orang, menjerumuskan orang kepada kebinasaan, mengajarkan firman Tuhan tetapi yang tidak benar, sehingga pada ujungnya akan menuju maut, kita adalah ilalang. Orang-orang jahat yang tidak mau bertobat adalah ilalang. Tapi jangan lupa, Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada kita untuk memilih mau jadi ilalang atau mau jadi gandum. Saudara sekalian, Tuhan memberi kebebasan yang luar biasa kepada kita untuk menjadi gandum yang melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah, atau menjadi ilalang yang menimbulkan banyak kerugian orang lain, yang menyedihkan orang lain, ya, dan yang memanfaatkan orang lain, sehingga orang lain menjadi binasa. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita, saya dan saudara saat ini, tidak berhak menentukan apakah orang itu ilalang atau gandum. Kenapa? Saya dan saudara hanya dapat melihat dari luarnya. Kita tidak sanggup bahkan melihat isi hati seseorang. Mungkin penampilannya baik secara fisik, secara jasmani, tetapi apakah kita tahu kondisi kerohaniannya? Mungkin, saudara sekalian. Itulah sebabnya saya dan saudara tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh mengatakan orang itu adalah ilalang. Tidak bisa. Kenapa? Bisa jadi besok dia bertobat dan menjadi gandum di mata Allah. Kemudian, ketika kita mengatakan saya ini gandum, hati-hati juga. Kalau kita percaya kita gandum, maka kita harus pelihara iman dan kepercayaan kita di dalam Yesus, agar besok tidak jatuh dan berubah jadi ilalang di mata Yesus. Itulah sebabnya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Semua orang punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Semua orang punya hak untuk menjadi penghuni kerajaan Allah. Tetapi di waktu yang sama, semua orang memiliki kemungkinan untuk jatuh dan menjadi ilalang yang jahat di mata Tuhan. Saudara sekalian, akan ada kejutan di surga. 3 kejutan. Yang pertama, akan ada orang yang kita anggap jahat atau ilalang. Ternyata masuk surga. Kenapa? Tanpa sepengetahuan kita, orang itu bertobat. Kejutan yang kedua, akan ada orang-orang yang selama di dunia, selama kita tahu, hidupnya sangat rohani. Ternyata tidak kita temui di surga. Kenapa? Karena tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, orang itu jatuh di dalam dosa dan berubah menjadi ilalang di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, kita harus merasa bahwa kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak dapat bertahan untuk tetap hidup sebagai gandum. Kita perlu kuasa Tuhan. Ya, kita harus selalu memohon ampun. Kita harus selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar kalau kita ilalang di mata Tuhan, kita boleh dirubah menjadi gandum yang berkenan di mata Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan yang Maha Tahu, yang berhak menentukan bahwa kita ini lalang atau gandum. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang berhak. Saya dan saudara tidak. Kita tidak boleh menghakimi sesama karena kita tidak lebih baik dari orang lain. Saudaraku sekalian, ada pelajaran yang menarik dari perumpamaan ini. Yang pertama, perumpamaan gandum dan ilalang ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Bagaimana kita mendapatkan bahwa Yesus adalah Tuhan Maha Kasih? Karena di ayat 41 dan 42,
Di sana diberikan penjelasan bahwa Yesus, pemilik ladang itu, memberi kesempatan pada orang-orang jahat, yaitu ilalang, untuk bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Agar apa? Agar dapat dipengaruhi kehidupannya, agar dapat bertobat. Dan kesempatannya panjang. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ya. Kehidupan kita, saudara sekalian, saya dan saudara, mendapatkan kesempatan untuk berubah, menjadi baik di mata Tuhan, sampai akhir zaman. Akhir zaman kan masih lama, Pak Pendeta. Betul, tapi bisa jadi akhir zaman kita besok, ketika kita diizinkan beristirahat di dalam kematian. Tidak ada lagi perubahan. Yang lalang akan tetap lalang, milik si jahat. Yang gandum, anak-anak Allah, akan tetap anak-anak Allah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dengan adanya lalang atau orang jahat di sekitar kita, umat Tuhan diajar untuk hidup lebih hati-hati. Umat Tuhan diajar untuk hidup lebih bergantung kepada Tuhan. Umat Tuhan diajar untuk hidup untuk terus bertumbuh dalam iman. Kelakuan-kelakuan orang jahat di sekitar kita membuat kita bertumbuh di dalam iman, semakin kuat. Semua perbuatan orang jahat yang merugikan kita, yang menyakitkan kita, itu jadikan ujian untuk menjadi kekuatan bagi iman kita. Seperti batang gandum tadi. Batang gandum yang setiap hari berebut makanan nutrisi dengan ilalang, ternyata memiliki kekuatan batang yang lebih dibandingkan yang lain. Dan ketika angin datang, dia tetap berdiri kokoh. Demikian juga saudara sekalian, adanya manusia-manusia ilalang di sekitar kita. Adanya orang-orang jahat. Kenapa Tuhan tidak langsung singkirkan mereka? Kenapa Tuhan tidak langsung binasakan mereka? Karena Tuhan ingin mereka bisa menjadi ujian bagi kita untuk memurnikan iman kita. Bahkan kalau mungkin mereka bisa bertobat, berubah menjadi gandum-gandum di mata Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan gandum dan lalang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adil. Bagaimana bisa? Ya, karena di ayat 42 disebutkan bahwa kedua-duanya, baik itu gandum maupun ilalang, akan mendapatkan upah. Manusia gandum, anak-anak Allah, manusia ilalang, anak-anak si jahat, dua-duanya mendapatkan upah. Gandum akan dikumpulkan di gudang, masuk kepada kehidupan yang kekal. Tetapi ilalang akan diikat dan dilemparkan ke dapur api. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saudara sekalian, ayat 43, kita baca bersama-sama. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara sekalian yang terkasih, ada musuh yang bekerja di dunia ini. Ini pelajaran yang ketiga. Gandum dan lalang mengajarkan kepada kita bahwa ada musuh yang sedang bekerja di dunia ini. Oleh karena itu, waspadalah. Musuh itu akan menyebarkan benih-benih ilalang kejahatan di waktu yang sama ketika Tuhan menyebarkan benih-benih kebenaran. Saudara sekalian, dan itu dilakukan dengan luar biasa. Apapun dilakukan oleh si jahat untuk menjerat kita, untuk menjatuhkan kita. Masih ingat ayat yang penting, yaitu 1 Petrus 5 ayat 8? 1 Petrus 5 ayat 8, apa isinya di sana? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum. Kenapa harus takut kalau hanya singa mengaum?
Ayat itu belum selesai. Di bagian akhir dikatakan, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kuasa kejahatan tidak pernah tinggal diam. Mereka mencari umat-umat Tuhan yang lengah untuk ditelan. Gandum harus waspada. Karena kalau tidak waspada, kita akan terseret, jatuh dalam godaan singa yang mengaum-ngaum, yaitu iblis. Dan kita berubah menjadi ilalang di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, pelajaran yang keempat adalah dari perumpamaan gandum dan ilalang, hanya Allah saja yang layak menjadi hakim. Karena Allah yang tahu luar dan dalam manusia. Kita tidak layak menjadi hakim, menentukan orang itu gandum atau ilalang. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang orang lain sangat terbatas. Selain itu, kita bisa jadi tidak lebih baik dari orang lain. Mari kita membaca ayat yang sangat baik dalam Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Dikatakan sebagai berikut. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pemilik ladang itu. Pemilik ladang itu, yaitu Yesus. Dia saja yang berhak menjadi hakim. Karena dia tahu mana yang ilalang, mana yang gandum, tanpa salah sedikit pun. Yesus adalah hakimnya. Saudara sekalian, dan di dalam 1 Korintus 4 ayat 5, 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan sebagai berikut. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara sekalian, ada waktunya kita menghakimi. Kapan? Pada masa 1000 tahun. Kita akan bersama-sama dengan Yesus sebagai Raja dan Hakim. Oleh karena itu, belum waktunya kita menghakimi orang lain saat ini. Karena kalau kita menghakimi saat ini, bisa jadi kita terus berubah menjadi ilalang. Hak kita menjadi hakim nanti dalam kerajaan surga hilang. Karena kita nggak sampai kepada kerajaan surga. Jangan menghakimi. Kenapa? Ada waktunya kita menghakimi. Ada waktunya kita jadi hakim. Walaupun di dunia ini kita nggak pernah belajar jadi hakim. Tapi nanti kita akan menghakimi dengan adil bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, belum tentu orang yang sekarang ini kuat imannya, besok tetap kuat. Sebaliknya, belum tentu yang sekarang ini jahat, besok tetap jahat. Lalang bisa menjadi gandum, dan gandum harus berhati-hati, karena kita juga bisa menjadi ilalang. Pelajaran yang terakhir adalah Tuhan melalui perumpamaan gandum dan ilalang ini memanggil kita untuk memilih yang tepat, untuk memilih kebenaran. Kenapa? Karena gandum tadi adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah adalah mereka yang dituntun oleh Roh Kudus. Mau tetap jadi gandum? Kita harus meminta kuasa Roh Kudus agar menuntun kita selalu dalam hidup ini. Agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak salah pilih, agar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, inti dari pelajaran ini adalah Yesus menanam gandum dengan satu tujuan, yaitu untuk berbuah. Yesus memanggil saudara dan saya, memilih saudara dan saya, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk berbuah. Melalui buah-buah kehidupan itu, Dia ingin
menjadikan kita alatnya, agar orang yang bertemu dengan kita, yang hidup bersama dengan kita, bisa menikmati buah gandum yang terbaik, kebenaran yang terbaik, dan dituntun kepada Yesus, Sang Pemilik ladang gandum. Saudara sekalian, dengan demikian, Tuhan memiliki rencana istimewa bagi saudara dan saya. Kita tidak hanya sebagai umat Tuhan, tetapi sebagai mitra kerja Tuhan untuk menyampaikan kebenaran pada orang lain dan juga untuk membimbing orang lain membawa kepada Kristus. Pertanyaan terakhir, siapakah Anda dan saya? Gandumkah di mata Tuhan? Kalau gandum, pertahankan dengan tuntunan Roh Kudus agar jangan sampai kita jatuh menjadi lalang. Atau lalangkah kita? Kalau kita lalang dan kita menyadari bahwa selama ini kehidupan kita jahat di mata Tuhan, masih ada kesempatan hari ini untuk berubah menjadi gandum. Tuhan yang Maha Kuasa itu akan dapat merubah kita. Kalau kita datang padanya, kita menyerahkan hidup kita. Saudara sekalian, ingat, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita agar kita bertumbuh ke arah Kristus, agar kita hidup setuju dengan rencana Tuhan. Secara nyata, gandum tidak dapat berubah menjadi ilalang. Ilalang tidak dapat berubah menjadi gandum. Tetapi itu kan perumpamaan. Arti yang sesungguhnya lebih besar dari itu. Karena hal kerajaan surga adalah tentang keselamatan. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu, dapat mengubah ilalang-ilalang rohani, orang-orang jahat, menjadi gandum-gandum anak-anak Allah, kalau mau bertobat. Dan kita yang gandum, hati-hati. Perjalanan kita masih panjang. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita tetap di dalam keselamatan. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus ingin semua orang selamat. Yesus ingin saudara dan saya tetap selamat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan bahwa kami tidak boleh menghakimi orang lain. Kami tidak boleh menentukan orang itu jahat dan akan binasa, karena kasih karunia Tuhan berlaku bagi semua orang. Tuhan ingin merubah, memanggil semua orang-orang jahat menjadi gandum-gandum anak-anak Allah. Oleh karena itu Bapa, ajar kami mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Dan ketika kami menyadari bahwa saat ini kami ada di tangan-Mu, sebagai anak-anak-Mu oleh karena kasih karunia melalui kematian-Mu ya Yesus. Kiranya Roh Kudus tetap menuntun kami, Roh Kudus tetap mengiringi kami, agar kami tidak akan jatuh, agar kami tetap sebagai gandum-gandum yang berbulir-bulir besar, yang berbuah banyak oleh karena karya Roh Kudus. Kami rindu, kami tetap setia dalam tuntunan-Mu. Kami rindu, kami ingin sampai kepada kehidupan yang kekal bersama dengan umat-umat Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati umat-umat-Mu, sahabat-sahabat kami dimanapun berada, dengan berkat-berkat indah yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Yesus atas kasih-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.